Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar Anda hari ini? Baik, Bu. Baik. Terima Horas, kasih. baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai dengan doa. Saya mohon kepada Kak Harlina supaya membawa kita dalam doa. Baik, Ibu. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Kak Harlina. Selanjutnya Ya, Ibu. adalah saya mau bertanya ini kepada kita. Pernah tidak Anda mendengar bunyi di sekitar Anda? Jawabannya pasti iya. Yang mau saya tanyakan adalah contoh-contoh benda di sekitar kita yang menghasilkan bunyi. Apa contohnya? Saya mohon dijawab oleh Kak Maswara, silakan. Trompet, Ibu. Wow, keren sekali jawabannya. Kak Aini, silakan. Kentutnya Siti, Bu. Oh, begitu ya. Oke, terima kasih. Kak Maida, jawabannya apa? Silakan. Suara gitar, Ibu. Wow, keren sekali ya. Suara gitar ya. Itu untuk menyanyikan lagu dengan alunan yang indah begitu ya. Baik, terima kasih kepada kita yang tadi yang kita sebutkan adalah contoh-contoh di sekitar kita yang menghasilkan bunyi. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama merumuskan pengertian intensitas bunyi. Kemudian yang kedua merumuskan persamaan matematis intensitas bunyi dan hubungannya terhadap daya bunyi dan luasan yang dilalui oleh bunyi. Baik, di tampilan pertama pada materi kali ini saya akan memberikan sebuah masalah ya dalam kehidupan sehari-hari melalui video YouTube yang bisa kita ambil. Boleh ajukan pertanyaan untuk kemudian kita buat penyelidikan. Kemudian nanti supaya kita masing-masing menyimak dari video yang disampaikan. Saya akan coba share screen videonya. Gangguan kenyamanan dan Salam kehidupan. Selamat datang di Pusat Penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkungan hidup yang ternyata berada di Penggunaan teknologi ada juga loh kerugian yang ditimbulkannya, khususnya bisa bikin kesehatan kita menurun. Salah satunya adalah kebisingan yang ditimbulkan. Sumber kebisingan misalnya berasal dari lalu lintas, pengoperasian alat berat setiap saat melintas di hadapan kita, yang dalam batas tertentu bisa mengakibatkan gangguan kenyamanan dan merusak. Frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia berada di kisaran frekuensi 20 Hz, sementara bunyi yang berada di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Adapun yang di atas 20.000 Hz disebut dengan isi. Bunyi dapat diukur menggunakan sound level meter dengan besaran tingkat tekanan bunyi dinyatakan dalam desibel mikropascal atau 0 desibel. Ambang batas sakit telinga adalah 140 desibel, perusakan pendengaran kronis. Sedangkan bunyi dirasakan nyaman bila tingkat tekanan bunyi di bawah. Bising kontinu atau terus-menerus seperti suara mesin, kipas angin, dan lain-lain. Terus-menerus seperti suara lintasan kereta api ataupun suara pesawat terbang. 3 desibel dalam waktu yang cepat sehingga mengejutkan pendengarnya seperti suara senapan, mercon, dan lain-lain. Terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan, maka kami peduli. Bagaimana dengan Anda? terus berkembang dan tumbuh menjadi laboratorium lingkungan yang inovatif di Indonesia. Together we create the change. Berikan sebagai bagaimana tadi dikatakan bahwa ada polusi akibat kebisingan suara. Ya, ternyata suara ini tidak hanya enak didengar oleh telinga, tetapi ada kalanya mengakibatkan polusi. Jadi tidak hanya polusi udara yang ada, ternyata polusi suara juga ada, begitu ya. Jadi tadi disampaikan dalam video bahwa benda-benda di sekitar kita dapat merusak kesehatan kita, pendengaran kita, karena mengakibatkan polusi suara. Baik, sekarang setelah melihat video yang baru kita perhatikan tadi dari YouTube,
Sekarang kita akan ajukan sebuah pertanyaan. Baik, dari video yang sudah kita saksikan tadi, pertanyaan. Silakan disampaikan satu pertanyaan yang sudah Anda pikirkan setelah Anda mendengar pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan penyelidikan. Kita akan bergabung dalam kelompok. Baik, teman kelompoknya belum datang ya, Kak Ara ya. Kita tunggu sebentar ya, supaya ada pada LKPD. Oke, Kak ini sudah masuk. Dalam langkah-langkah penyelidikan nanti, masing-masing di LKPD, Anda akan menentukan hubungan antara luas daya bunyi terhadap intensitas bunyi. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sebelumnya kita yaitu level sound meter ya nak, sudah di-download ya, saya rasa sudah ada yang mendownload begitu. Maka nanti langkahnya adalah 1 meter, berapa intensitasnya, 2 meter, berapa intensitasnya begitu. Ada kelompok 1 untuk melakukan diskusinya. Silakan. Iya, Ibu. Sambil saya ingatkan supaya diisi tabel data pengamatan. Di tabel data pengamatan ini bisa saya koreksi apakah sudah benar-benar dengan baik dilakukan praktikumnya atau belum. Baik, terima kasih kepadanya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sudah Bu, tidak ada lagi. Saya tinggal dulu, saya cek dulu kelompok yang bekerja untuk kelompok 1. Iya, Bu. Oke, saya open dulu ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah gabung kembali diskusi tadi dengan kelompoknya dan sudah menyimpulkan beberapa hal yang akan kita dengarkan bersama. Maka urutan yang pertama saya berikan kepada Kak Aini dan teman-teman supaya mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok 2 nanti bertanya ya nak, harus ada ditanya ya nak ya. Nah, silakan kelompok 1. Kesimpulan kami Ibu, pada saat mengukur jarak yang perubahan dari 1 meter menjadi 5 meter. Setelah diukur berdasarkan analisis data yang sudah kami amati, bahwa untuk jarak 1 meter intensitasnya 58, untuk 2 meter 5, untuk 4 meter 52, dan untuk 5 meter 50 Ibu. Wah, bagus sekali ya kelompok 1. Tepuk tangan virtual kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan nak? Silakan. Kelompok 2 silakan. Dipersilakan. Belum, maaf Bu, tadi belum sinyalnya putus-putus, jadi nggak lihat. Oke, baik, terima kasih. Iya, baik. Bisa dimaklumi. Kak Ratna, pasti tadi Kak Ratna itu ikut dalam kelompok dan sudah mengikuti kendala sinyal. Baik, dari kelompok 1 tadi yang sudah membacakan, kelompok 2 untuk membacakan juga apa yang sudah mereka dapat tadi yang sudah didapatkan pada tabel data pengamatan dan yang baik ini kepada Kak Ara. Silakan. Saya nggak jelas tadi Bu, apa namanya? Pertanyaannya. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya Kak Ara. Iya Bu. Jadi tadi kan kita menghitung intensitas ya. Intensitasnya berapa pada jarak 1 meter. Sekarang yang saya tanyakan adalah bagaimana tadi diskusinya? Apa ikan pada forum kita ini? Saya berikan waktunya. Ya baik Bu. Nah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Intensitas bunyi pada jarak 1 meter itu sebesar 40, apa katanya? Sebesar 40, sedangkan pada 10. Sekian Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan virtual. Terima kasih kepada kelompok 2. Baik, kita akan sama-sama menyimpulkan dari hari ini apa yang bisa kita simpulkan adalah bahwa dari data yang itu intensitas berbanding terbalik terhadap intensitas itu sebanding terhadap jaraknya semakin jauh atau luasannya semakin jauh, nilainya semakin kecil. Artinya itulah berbanding terbalik. Maka bagaimana lihat kembali dalam slide PowerPoint berikut yang akan saya bagikan. Nah, ini dia. Wow.
Dapat dia. Jadi bunyi berbanding terbalik terhadap luasan daerah. Nah, secara matematis bagaimana P per A? P adalah daya bunyi dalam satuan watt dan A. Karena daerahnya adalah 3 dimensi, maka kita dimensi lingkaran ya. Berarti 4pi R kuadrat. Nah, kita hari ini sudah kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Terima baik. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai Doppler. Silakan Anda persiapkan materinya tentang efek Doppler. Mohon kembali kepada Kak Harlina supaya kita membawa dalam doa. Baik, Ibu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kita. Selamat siang untuk kita semua. Selamat dan siang, selamat Ibu bertemu. Horas. Horas.